Welcome back everybody, jumpa lagi semuanya. Dalam video ini saya bahas khusus mengenai gross domestic product, atau biasanya di bahasa Indonesia itu produk domestik bruto. Gross domestic product atau GDP dan produk domestik bruto atau PDB. Nah, di dunia itu selalu untuk mengetahui suatu negara itu ekonominya bertumbuh atau tidak, satu negara itu ekonominya lagi bagus atau tidak, itu dari GDP-nya. Semua negara alat mengukurnya GDP. GDP itu adalah indikator untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Atau GDP itu bisa juga disebut sebagai indikator untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu negara itu dalam periode waktu tertentu, 1 tahun ya, atau per kuartal. Nah, GDP juga bisa dikatakan merupakan suatu indikator atau merupakan suatu nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi output yang dihasilkan dari unit-unit usaha di dalam ekonomi suatu negara itu. Atau GDP juga bisa merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit perekonomian dalam suatu negara itu dalam periode waktu tertentu. Jadi intinya di sini GDP adalah suatu metode yang sangat penting untuk mengukur tingkat pendapatan nasional. Nah, semua negara memakai indikator GDP ini untuk melakukan investasi ya, dan menjadi suatu proyeksi untuk melakukan usaha atau bisnis di sini untuk semua negara. Ya, jadi patokannya adalah GDP di sini. Nah, untuk GDP di Indonesia, yaitu produk domestik bruto ini, biasanya yang mengukur, yang mengeluarkan data itu adalah dari pusat data bisnis, ya. Dari BPS, Biro Pusat Statistik, yang mengeluarkan angka-angka dari GDP ini. Nah, mereka menggunakan pendekatan-pendekatan untuk mengukur GDP ini, gross domestic product atau produk domestik bruto ini. Nah, pendekatan-pendekatan yang mereka pakai itu ada 3 pendekatan, dan di seluruh dunia juga menggunakan 3 pendekatan ini. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan produksi di sini. Nah, pendekatan produksi adalah jadi jumlah barang dan jasa yang dihasilkan ya, dari produksi, yang dihasilkan dari produksi dalam ekonomi suatu negara itu biasanya diukur dalam 1 tahun di sini. Nah, pendekatan produksi itu meliputi, di sini saya akan bahas mengenai 9 sektor, saya jelaskan, karena memang seluruh dunia juga menggunakan pendekatan ini, produksi itu dengan 9 sektor yang diukur ya, yang diukur tingkatnya di sini adalah sektor-sektor pertama itu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua sektor pertambangan dan penggalian, pengeboran ya. Yang ketiga adalah industri pengolahan, yang keempat listrik, gas dan air bersih. Yang kelima adalah sektor konstruksi, yang keenam itu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh adalah transportasi dan komunikasi. Yang kedelapan sektor keuangan, banking ya, real estate dan jasa perusahaan. Dan yang terakhir adalah sektor jasa-jasa pelayanan dari pemerintah di sini. Nah, itulah sektor-sektor yang dipakai dalam mengukur produk domestik bruto atau gross domestic product GDP di sini. Oke, pendekatan yang kedua itu pendekatan pendapatan. Nah, GDP itu merupakan indikator yang diterima dari pendapatan. Nah, pendapatan dari mana? Dari faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di dalam ekonomi suatu negara itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi yang tadi produksi ini yang pendapatan yang diterima, pendekatan yang diterima yang kedua ini adalah pendapatan dari faktor-faktor produksi itu.
ya. Nah, itu biasanya apa? Itu merupakan balas jasa dari produksi. Yang dimaksud ya adalah itu merupakan upah, gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan-keuntungan perusahaan dari penjualan ya. Semuanya itu sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung. Nah, GDP juga mencakup penyusutan juga ya, dan pajak tidak langsung atau neto. Yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran di sini. Nah, pendekatan pengeluaran itu adalah semua komponen-komponen permintaan akhir, ya, yang terdiri dari apa? Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini yaitu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, ya. Tujuannya memang untuk dikonsumsi di sini. Nah, ini rumah tangga itu menjadi pengguna akhir dari berbagai jenis barang dan jasa. Dari mana? Dari yang disediakan dalam perekonomian ini, dari yang dihasilkan perekonomian dalam suatu negara. Yang paling akhir adalah rumah tangga yang membeli barang dan jasa itu. Nah, dibilang rumah tangga ini bisa juga individu atau kelompok yang mendiami di dalam suatu kediaman itu, dalam rumah. Itu di dalam yang dikatakan rumah tangga. Ya, oke. Nah, yang berikut juga dalam pendekatan pengeluaran ini ada namanya pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, konsumsi pemerintah ini, pengeluaran konsumsi pemerintah biasanya itu seperti pemerintah mengadakan bansos ya, bansos atau pengeluaran-pengeluaran untuk sosial ya, diberikan kepada masyarakat ya. Biasanya bisa di bawah harga atau bisa diberikan gratis. Ya, seperti masa pandemi ya, banyak sekali ada bantuan dari pemerintah. Nah, ini seperti ini. Ini namanya pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, ini juga dihitung masuk ke dalam GDP. Nah, ada juga pendekatan pengeluaran itu termasuk juga pendekatan modal tetap bruto, ya. Nah, di ini juga pengeluaran yang membeli unit produksi ya. Menambah aset tetap mereka itu juga termasuk juga seperti inventory juga, membeli untuk inventory juga. Nah, satu juga tentang ekspor impor juga, karena ada pengeluaran ada berpindahnya barang di sini. Di sini ada biaya yang ini akan dimasukkan dalam perhitungan GDP di sini. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa rilis berita hari ini ya dari Biro Pusat Statistik ya, bahwa GDP Indonesia, GDP kita ini di kuartal 3 itu menurun drastis ya. Jadi kuartal sebelumnya, di kuartal kedua itu GDP kita itu 7,07% ya, year on year ya. Nah, itu kuartal ketiga. Nah, masuk ke kuartal kedua, masuk ke kuartal ketiga yang berakhir September itu dirilis GDP kita itu menurun 3,51% year on year. Jadi sudah terlihat di sini jika GDP menurun tajam itu berarti ada perlambatan ekonomi di sini. Ini disebabkan karena pada bulan Juni kemarin meledaknya COVID ya. Maka ada PPKM, ada pembatasan mobilitas masyarakat, akhirnya bisnis juga terganggu di sini, terganggu dampaknya, banyak penutupan kantor, pabrik, ya, jadi ada mengganggu aktivitas bisnis. Nah, inilah yang memperlambat ekonomi di sini. Nah, akhirnya memang terbukti dari BPS GDP kita 3,51%. Ada perlambatan di sini, dan ini juga sama terjadi, kondisi ini juga karena mengamuknya varian Delta ini pada pertengahan Juni itu. Semua negara mengalami dampaknya. Di China sudah dirilis datanya juga untuk kuartal ketiga juga menurun ya, jadi di China itu menurun dari 4,9%. Jadi kuartal ketiga itu 4,9%, menurun drastis dari kuartal kedua yaitu 7,9% year on year. Nah, di Amerika juga
Jadi kita cerita ini negara-negara terkaya di dunia. Yang pertama Amerika juga, GDP kuartal ketiga juga itu melambat 2%, ya. Hanya 2%, ya, bertumbuh 2% dibanding kuartal kedua yaitu 6,7%. Jadi ada penurunan drastis di sini. Jadi kuartal 2 6,7%, kuartal ketiga 2%. Itu di Amerika GDP-nya. Di China kuartal kedua 7,9% year on year. Kuartal ketiganya itu 4,9%. Jepang hari ini rilis, ya. Ini saya dapat data research-nya bahwa ekonomi juga melambat tajam juga. Jadi dari Jepang kuartal keduanya 1,9% year on year. Nah, di kuartal ketiga ini GDP Jepang itu hanya bertumbuh 0,8%. Nah, ini semua karena faktor pandemik, karena merebaknya COVID varian Delta yang kemarin. Akhirnya dampaknya. Nah, dari Jepang ini juga ada benar-benar sudah masuk ke dalam tahap stagflasi di Jepang karena mereka konsumsinya sangat menurun. Ya, tingkat konsumsi sangat menurun mengakibatkan GDP-nya, jadi akhirnya faktor produksi juga menurun di sini. Nah, di China sudah stagflasi, ya, kejadiannya sudah stagflasi. Di Jepang juga. Nah, yang dikhawatirkan dengan kita, sekarang kita kan sudah mengalami penurunan, perlambatan, ya. Itu memang kalau dari data BPS ini, faktor yang paling besar angkanya yang mempengaruhi GDP ini sekarang adalah faktor ekspor, ya. Perdagangan internasional, ya, karena kenaikan lonjakan harga minyak komoditi. Nah, kita diuntungkan dari ekspor. Nah, jadi ada yang paling diuntungkan ekspor dan sektor kesehatan di sini. Nah, sementara sektor yang lain itu memang tidak bertumbuh oleh sektor restoran, makanan, atau sektor-sektor yang lain. Nah, ini semua penyebab kondisi-kondisi karena pandemik ini. Nah, di China ekonomi nomor 2 di dunia. Nah, Jepang itu kan sudah masuk dalam tahap resesi, ya. Itu mata uangnya, dolar yennya sudah masuk dalam tahap mau stagflasi, ya, karena mata uangnya sudah menurun. Nah, itu juga negara yang kita ini kan butuh ketergantungan juga terhadap Jepang. Nah, Cina juga keadaan yang sekarang sudah melambat ekonominya di kuartal ketiga ini, dihadapkan lagi mereka dengan kondisi merebaknya virus COVID-19 lagi. Dan kondisi yang sekarang ini di China itu sudah dalam tahap mau sudah beberapa kota sudah lockdown, sudah mau penguncian nasional lagi. Dan ini jika terjadi lagi, ini berarti menghambat konsumsi juga. Dan produksi GDP akan menurun. Pasti GDP mereka untuk kuartal-kuartal berikutnya akan semakin melambat. Dan ini juga pasti akan menghambat permintaan. Yang pasti kita juga akan terpengaruh di sini. Ekspor kita pasti akan ikut kena dampaknya. Kalau memang ini terjadi merebak lagi, terjadi lockdown lagi di Cina, virus merebak lagi, maka akan terjadi perlambatan lagi. Karena permintaan akan terbatas dari China, maka kita yang tadinya angkanya tinggi karena ekspor, itu akan mengalami penurunan dari permintaan. Maka dikhawatirkan periode berikut, kuartal berikut, ya, akan melemah lagi kondisi GDP kita, akan melemah. Berarti apa? Faktor-faktor kalau GDP melemah, berarti ekonomi kita dalam tahap yang melambat di sini. Nah, inilah faktor-faktor yang di saat ekonomi kita yang sangat melambat ini, kondisi harga-harga barang itu melonjak, inflasi sangat tinggi, ya. Jika inflasi sangat tinggi, berarti tidak ada produksi yang berlebihan, yaitu ada perusahaan-perusahaan tidak expand, tidak menambah produksinya, ya, perusahaan akan stuck atau berhenti produksi, maka itu akan membuat upah jadi berkurang, ya, jumlah tenaga kerja akan berkurang, maka
penghasil pendapatan juga akan berkurang di sini. Ya, faktor-faktor ini sangat yang tidak sangat bagus buat perekonomian, maka kita akan masuk ke dalam tahap yang namanya stagflasi juga. Ya, inflasi tinggi, sedangkan daya beli tidak ada, pengangguran tidak ada, stag. Nah, sementara tidak ada ekspansi, tidak ada penambahan produksi di sini, karena biaya ongkos produksi yang semakin tinggi. Nah, inilah faktor-faktor yang sangat buruk yang akan terjadi mungkin di tahun depan. Kondisi akan semakin lebih parah. Nah, itulah faktor-faktor pajak juga. Nah, faktor-faktor ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam negeri ini. Karena apa? Itu yang sudah sering saya katakan bahwa sudah dirilis GDP US, GDP China, GDP Jepang. Negara-negara besar ya, ketiga itu di dunia ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Karena kita ini sangat tergantung dari mereka. Karena sudah terbukti data yang saya lihat semuanya secara detail dari Biro Pusat Statistik bahwa yang paling besar sekarang yang dalam sektor-sektor produksi yang bertumbuh sekarang di masa ini, yang kuartal ketiga ini yang paling besar itu mempengaruhi adalah di sektor kesehatan dan di sektor ekspor, karena ada kenaikan melonjaknya harga-harga komoditi. Nah, karena ada permintaan. Nah, jika negara-negara besar itu pada bulan-bulan berikut dengan merebak lagi kembali COVID-19 tidak ada permintaan lagi, maka atau penurunan permintaan, maka kita akan di kuartal berikut kita GDP-nya akan semakin melambat. Dan ini berarti tanda-tandanya bahwa kita masuk ke dalam stagflasi. Kondisi tahun depan akan semakin buruk. Inflasi sangat tinggi, daya beli tidak ada, dan produksi menurun. Nah, ini yang sangat buruk dan itu sudah pasti rupiah kita akan pelan-pelan semakin melemah terus. Kondisi ini sangat benar-benar sangat parah. Dan kondisi ini bukan hanya terjadi dengan negara kita, kondisi ini juga akan terjadi di semua negara, di Eropa maupun di semua negara. Makanya apa yang kita memprediksikan bahwa kehancuran ekonomi global itu sudah di depan mata. Ini bukan berandai-andai atau apa. Ini kita berbicara dengan data dan fakta. Dan data dan fakta itu adalah yang ilmiah, yang ini sudah membuktikannya. Jadi kita tinggal menunggu saja bahwa di tahun depan, karena begini, tidak ya tadi data kita melambat, kita juga sangat tergantung karena dengan negara-negara lain, karena semua adalah hubungan dalam bisnis. Nah, kalau semua negara itu mengalami kondisi yang perlambatan ekonomi, GDP-nya menurun, maka inilah akan terjadi kondisi kehancuran ekonomi global yang akan terjadi di tahun depan. Bukan hal yang harus kita hindari, tapi hal ini kita harus hati-hati, kita harus waspada bahwa ini kenyataannya akan terjadi nanti di tahun depan. Kehancuran ekonomi global itu pasti terjadi. Jadi ini bukan hanya kita bicara, kita memprediksi melalui chart historinya. Karena memang dari chart dan history yang saya pelajari itu, jadi semuanya sudah terlihat bahwa kondisi akan ada market crash di tahun depan. Nah, dan ini juga sudah terbukti data-data ekonomi, apalagi GDP ini adalah indikator yang paling penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, itu sudah membuktikan. Ya, maka informasi ini pasti terjadi dan ini pasti benar. Oke, sekian informasi yang saya berikan kepada Anda semuanya hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Mohon channel YouTube ini Anda subscribe dan Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.